Selamat datang! Kali ini kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke sebuah dunia yang telah lama hilang, Sundaland. Kita bakal coba mengintip apa sih yang ada di benak sebuah peradaban kuno yang udah maju puluhan ribu tahun lalu. Jauh, jauh sebelum peradaban-peradaban besar yang kita kenal sekarang muncul. Yuk, kita mulai petualangannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di era ketika para nabi mulai diutus ke berbagai penjuru dunia, kira-kira sistem kepercayaan apa sih yang dianut sama orang-orang di Sundaland? Sebuah daratan raksasa yang sekarang ya sebagian besarnya udah tenggelam di bawah laut. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, sebelum kita ngomongin soal kepercayaan mereka, kita kenalan dulu yuk sama orang-orangnya. Siapa sih mereka? Jadi, di bagian pertama ini, kita bakal mundur jauh banget ke masa lalu buat ketemu sama para penghuni pertama Sundaland. Coba deh lihat lini masa ini. Ini rentang waktunya luar biasa panjang. Setelah letusan dahsyat Gunung Toba, gelombang migrasi pertama dari Afrika sampai di Sundaland sekitar 48.000 sebelum Masehi. Nah, dari sinilah sebuah peradaban dimulai, yang ribuan tahun setelahnya, seperti yang bisa Anda lihat, sanggup membangun struktur sekelas Gunung Padang. Jadi, gampangnya, ada dua kelompok besar yang mendiami Sundaland kuno. Yang pertama, bangsa Melanesia. Buktinya, ada fosil Homo wajakensis di Jawa yang umurnya 40.000 tahun. Terus, sekitar 20.000 tahun kemudian, datang gelombang kedua, yaitu bangsa Austronesia, yang pelan-pelan jadi populasi mayoritas di sana. Dan ini bukti nyata keberadaan mereka. 51.200 tahun. Itulah umur lukisan gua bergambar babi hutan yang ditemuin di Sulawesi. Ini bukan sekedar coretan loh. Ini salah satu karya seni figuratif tertua di dunia. Ini bukti kalau manusia dengan kesadaran seni dan spiritual tuh udah ada di sini sejak zaman yang bahkan sulit kita bayangin. Oke, kita udah kenal sama orang-orangnya. Sekarang, kita masuk ke intinya. Apa sih yang mereka yakini? Sering banget kan kepercayaan kuno kayak gini cuma dikasih label yang simple banget. Yuk, kita coba gali lebih dalam lagi. Istilah dari barat yang paling sering kita dengar itu ya animisme dan dinamisme. Animisme itu keyakinan kalau semua hal, pohon, batu, sungai, hewan, punya jiwa atau roh. Kalau dinamisme itu percaya sama kekuatan gaib yang ada di benda-benda tertentu, kayak jimat gitu. Ini cara mereka menghormati roh leluhur dan kekuatan alam. Tapi pertanyaannya, apa iya sesimpel itu? Apa label-label tadi udah cukup buat ngegambarin cara mereka memandang dunia? Sumber yang kami analisis punya pendapat lain. Pandangan ini bisa jadi terlalu menyederhanakan sebuah filosofi yang sebenarnya jauh lebih rumit dan dalam. Nah, ini dia letak perbedaannya yang krusial. Pandangan modern seringnya ngelihat ini sebagai penyembahan banyak roh yang berbeda-beda. Tapi, sumber kami mengajukan hipotesis kalau mereka itu sebenarnya panteis. Sebuah gagasan kalau alam semesta ini, yaitulah perwujudan Tuhan. Bukan roh-roh yang terpisah, tapi satu energi ilahi yang mencakup segalanya. Mereka bahkan punya nama sendiri untuk konsep ini, Sang Hyang Taya. Artinya bisa kekosongan absolut atau sesuatu yang ada tapi tak terbayangkan. Jadi dalam pandangan ini, manusia, hewan, tumbuhan, itu bukan ciptaan yang terpisah dari Tuhan, tapi bagian dari percikan energi ilahi itu sendiri. Konsep yang canggih banget kan? Sekarang, biar kita makin kebayang seunik apa Sundaland, ayo kita lihat apa yang lagi terjadi di belahan dunia lain di waktu yang sama. Coba kita bandingin sama peradaban yang baru aja mulai tumbuh di Mesopotamia. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, Sundaland populasinya udah mapan, udah bangun situs-situs megalitik raksasa. Di sisi lain, di Mesopotamia, orang-orang baru mulai bikin komunitas menetap. Mereka ini hidup di zaman yang sama loh, tapi tingkat perkembangan peradabannya beda banget. Disinilah sumber kami mengajukan sebuah ide yang sangat menarik. Para nabi itu kan seringnya diutus ke peradaban yang mulai belok atau butuh bimbingan. Nah, dari dua dunia ini, kira-kira mana yang lebih butuh? Jadi, hipotesisnya begini. Masyarakat Sundaland dengan kepercayaan Sang Hyang Tayanya bisa dibilang masih hidup selaras secara spiritual. Mereka belum butuh nabi. Sebaliknya, peradaban baru di Mesopotamia yang lagi sibuk membangun masyarakat kompleks dan mulai melihat alam cuma sebagai sumber daya, nah, merekalah yang justru lebih butuh petunjuk ilahi. Dan nabi yang diutus itu, menurut tradisi, adalah Nabi Idris, atau yang dikenal juga sebagai Henoh. Beliau ini bukan sekedar nabi, beliau itu dapat julukan Bapak Ilmu Pengetahuan, yang meletakkan fondasi peradaban
dari mulai tulisan, matematika, sampai cara kita berpakaian. Nabi Idris ini mewujudkan sebuah konsep keren yang disebut Saintia Sacra atau pengetahuan suci. Idenya adalah ilmu pengetahuan dan spiritualitas itu bukan dua hal yang berlawanan. Justru sebaliknya, ilmu pengetahuan yang sejati adalah jalan untuk memahami kebesaran Tuhan. Belajar astronomi misalnya, itu adalah cara untuk melihat keteraturan ilahi. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir yang mungkin paling relevan buat kita hari ini. Apa yang terjadi waktu manusia mulai melupakan prinsip Saintia Sacra ini? Apa akibatnya kalau pengetahuan dipisahkan dari kebijaksanaan? Kemampuan kita yang luar biasa untuk kerjasama dan bikin teknologi, itu ngasih kita kekuatan buat mengubah dunia. Tapi, kemampuan yang sama juga ngasih kita kekuatan untuk menghancurkan alam dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Sejarawan Yuval Noah Harari menangkap hal ini dengan sangat tajam. Kemajuan kita dalam berburu dan bikin peralatan canggih itu nggak cuma bawa kemakmuran, tapi juga kepunahan buat banyak spesies raksasa. Contohnya mamut. Kita jadi lebih pintar, tapi juga jadi lebih mematikan. Jadi, inilah inti masalahnya. Jalan kuno, seperti yang mungkin dianut orang Sundaland, melihat pengetahuan plus spiritualitas itu sebagai satu kesatuan, yang hasilnya harmoni. Tapi seiring waktu, kita mulai memisahkannya. Pengetahuan tanpa landasan spiritualitas seringkali berakhir jadi eksploitasi. Pembahasan kita soal agama kuno di Sundaland ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk zaman kita sekarang. Dengan semua kemajuan teknologi dan sains yang kita punya, apa sih yang sebenarnya udah kita korbankan? Dan gimana caranya kita bisa nemuin lagi kebijaksanaan yang bisa menyatukan kecerdasan kita dengan hati nurani kita? Nah, itu